Baik teman-teman, saya lanjutkan dengan video yang baru karena tadi sudah terlalu lama, takutnya nanti tidak bisa diupload. Oke, kita langsung ke peran individu dalam sebuah tim ya. Jadi di sini adalah ada 5 peran bagaimana sebuah individu itu dalam sebuah tim itu agar tim tersebut dapat berhasil. Yang pertama yaitu adalah driver. Nah, driver ini mempunyai peran adalah bagaimana dia mengembangkan sebuah gagasan, memberikan arahan kepada semua tim ya. Kemudian juga menemukan hal-hal baru yang dapat digunakan untuk gagasan dan juga melaksanakan sebuah perencanaan. Yang kedua yaitu adalah adanya planner. Nah, untuk planner ini mempunyai peran yaitu bagaimana dia dapat menghitung kebutuhan tim ya, baik kebutuhan untuk melakukan misalnya perencanaan, kemudian melakukan survei dan lain sebagainya. Kemudian si planner ini juga mempunyai peran yaitu merencanakan strategi kerja dan juga menyusun jadwal. Yang ketiga yaitu adalah si enabler. Nah, si enabler ini adalah seorang ahli dalam memecahkan masalah ya. Bagaimana juga dia dapat mengelola sarana, prasarana dan juga mendapat atau sumber daya ya. Dan juga menyebarkan gagasan melakukan negosiasi. Nah, yang keempat ada eksekutor. Nah, si eksekutor ini adalah sebuah individu yang mau bekerja dalam menghasilkan sebuah output. Kemudian juga dia mempunyai peran mengkoordinir dan juga memelihara tim. Dan yang terakhir yaitu adalah ada controller. Nah, untuk si controller ini dia mempunyai beberapa peran ya. Yaitu adalah apa? Membuat catatan, mengaudit dan juga mengevaluasi kemajuan dari tim. Kemudian yaitu adalah membangun kebanggaan tim. Nah, perlu ada suatu motivasi pastinya ya agar tim tersebut dapat menjadi sebuah tim yang efektif. Ya, kemudian adalah tim yang dinamis itu juga akan selalu mempertahankan prestasinya. Jadi jangan sampai lupa diri ketika suatu rencana dalam tim tersebut berhasil. Ya, itu akan harusnya ketika rencana tersebut berhasil, dia akan lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Yaitu adalah bagaimana mempertahankan kinerja tim tersebut pastinya sangat diharapkan dan perlunya membangun kebanggaan dari tim. Oke, kita ke next slide ya. Jadi ini adalah ada beberapa faktor perlu juga untuk diperhatikan agar tim tersebut mampu untuk membangun kebanggaannya. Yaitu adalah bagaimana dapat memotivasi anggota tim yang cara berkomitmen ya. Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu dulu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan juga menentukan apa yang membuat orang tersebut termotivasi dengan baik. Nah, setelah kita tahu, proses selanjutnya itu harus tahu bagaimana sesuatu yang menjadi stimulus untuk membuat orang tersebut termotivasi. Ya, jadi apakah seorang karyawan itu akan termotivasi misalnya dengan bonus, dengan insentif yang tinggi. Nah, itu akan membuat dia termotivasi untuk melakukan hasil yang lebih baik. Nah, hal-hal yang tersebut itu perlu diberikan ya, karena setiap individu itu mempunyai motif yang berbeda-beda. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang akan timbul harga dirinya karena hasil kerja kerasnya dihargai oleh pimpinan. Tetapi belum tentu setiap orang mempunyai pemikiran yang sama. Makanya diperlukan adalah reward yang berbeda antara satu sama lain sesuai dengan jenjang kemampuannya atau jenjang keberhasilannya. Nah, untuk yang kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana motivasi anggota tim yang tidak termotivasi. Nah, ini yang mungkin seorang pemimpin harus membutuhkan kemampuan yang lebih lagi ya. Karena apa? Setiap orang itu pasti memiliki motivasi tadi yang berbeda-beda yang tidak sama. Di antara anggota mungkin ada yang berpartisipasi dalam tim tersebut menjadi aktif, tetapi ada juga yang cenderung malas maupun cenderung pasif ya. Oleh karena itu ada beberapa strategi mungkin yang dapat kita lakukan ya, yaitu adalah bagaimana kita dapat mungkin ngobrol, sharing santai ya, mungkin menasihati mereka. Kemudian jadikan mereka adalah sebuah guru. Tandanya adalah ketika mungkin mereka diberikan tanggung jawab yang lebih ya, coba berikan tanggung jawab, misalnya seorang tersebut biasanya hanya ikut dalam presentasi. Nah, jadikanlah mereka adalah seorang yang melakukan presentasi tersebut ya. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab bagaimana mereka dapat menghasilkan presentasi yang baik di depan klien misalnya. Kemudian adalah
delegasikan kepada mereka mungkin proyek-proyek yang memang kompleks dan proyek yang penting. Jadi agar mereka timbul termotivasi untuk melakukan sebuah tanggung jawab dan juga peran yang lebih baik lagi. Kemudian juga ini ada dua hal ya yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah tim, yaitu adalah perlunya meningkatkan kerjasama tim yang baik pastinya. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah kunci utama dalam komunikasi yang efektif, itu sangat berperan penting ya, karena komunikasi itu pastinya yang sering saya bilang adalah sebuah komunikasi itu harus memerlukan umpan balik untuk mengetahui respon dari si penerimanya. Oke, kita ke next slide ya. Nah, ini adalah bagaimana pengertian tim, apa tim dan juga kelompok, apakah sama tim dan kelompok tersebut, kita akan bahas. Nah, kalau kita bisa berlihat ya pada pendapat dari Hasmith ya, dia menjelaskan bahwa kelompok itu adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk membuat kesatuan dengan cara dan juga atas dasar kesatuan persepsi yang sama ya. Sedangkan menurut Wandi S. Brata ini, kelompok formal atau tim itu memiliki keberadaan untuk melaksanakan tugas dalam organisasi ataupun dalam pekerjaan yang tidak berkaitan. Jadi ya, untuk menjawab tadi adalah apakah kelompok sama dengan tim? Kelompok belum tentu merupakan tim ya, namun tim itu bisa dipastikan adalah kelompok. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kelompok akan menikmati keberhasilan yang sangat luar biasa dalam suatu kesatuan yang lebih produktif, yaitu disebut tim. Jadi tim ini hanya mungkin dijelaskan adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai suatu kebutuhan yang tertentu. Nah, untuk perbedaannya ya bisa kalian baca sendiri di sini antara kelompok dan juga tim ya, ada beberapa perbedaan yang menjelaskan. Ya, salah satunya adalah kalau untuk kelompok itu individu bekerja secara mandiri, sedangkan untuk tim anggota menyadari bahwa mereka mempunyai ketergantungan satu sama lain. Ya, jadi kalau dalam kelompok itu mereka dapat bekerja sendiri-sendiri, mungkin dari di bagiannya. Tapi untuk tim itu adalah antara satu individu dengan individu lain ya, di dalam sebuah tim itu mempunyai ketergantungan satu sama lain. Untuk perbedaan sendiri dapat kalian baca tersendiri ya. Ini ada 7 resep ya keefektifan yang tinggi. Ini juga bisa dapat dibaca sendiri ya. Ini bagaimana kriteria dari tim efektif ya. Itu terdiri dari small size, yaitu adalah maksimal 10 orang. Bagaimana memiliki 3 kompetensi dasar, knowledge, skill, dan attitude. Ya, jadi jangan pernah dihilangkan dari attitude-nya. Kemudian adalah memiliki misi dan juga tujuan yang umum yang mampu memberikan arah serta komitmen dari anggota tim. Menerjemahkan juga visi dan tujuan utama ke dalam target spesifik, terukur dan realistis. Kesepakatan akan pola ya. Kemudian yang terakhir adalah tim memiliki tanggung jawab yang baik. Ini ada beberapa manfaatnya untuk membangun sebuah tim yang efektif ya. Yaitu ada berapa tadi? 12, oke. Nah, ini jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kalian mempunyai tim yang baik? Sudahkah kalian memberikan kontribusi kepada tim kalian dengan baik? Ya, sudahkah kalian membentuk atau merencanakan sasaran yang baik? Sudahkah kalian mencapai keberhasilan terhadap sasaran yang ingin kalian capai? Baik, terima kasih teman-teman. Berikut adalah pemaparan dari pertemuan kita nanti yang ketiga ya, mengenai tim dan juga kolaborasi. Terima kasih, jangan lupa terus semangat belajar ya. Untuk forum tanya jawab akan kita laksanakan seperti biasa. Baik, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.